Dengan saya Prof. Zulis, Guru Besar IPA UI, kita bahas dalam Behind the Science. Menurut kosmologi modern, jarak bumi ke pinggir alam semesta sekitar 14 miliar tahun cahaya. Artinya, dengan kecepatan cahaya membutuhkan waktu 14 miliar tahun untuk keluar dari langit dunia. Einstein mengatakan tidak ada benda bermassa yang bisa melampaui kecepatan cahaya. Lalu orang bertanya, kalau begitu bagaimana Nabi Muhammad bisa Isra Mi'raj hanya dalam satu malam? Nah, disinilah banyak orang keliru. Mereka mencoba menjelaskan peristiwa langit menggunakan fisika bumi, padahal hukum realitasnya berbeda. Kita hidup di alam materi langit pertama, ruang 3 dimensi plus waktu. Sementara makhluk seperti malaikat, jin, dan arwah berada pada dimensi yang lebih tinggi dari manusia. Karenanya mereka adalah makhluk gaib yang tidak bisa kita indera dengan panca indera kita. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana dimensi ruang keempat dan seterusnya, karena akal kita terbatas pada ruang 3 dimensi. Katakanlah ada makhluk 2 dimensi seperti Chuck Zone. Makhluk ini tidak akan mampu memahami ruang 3 dimensi. Bayangkan seekor semut berjalan di atas kertas. Bagi semut, untuk pindah dari ujung kiri ke ujung kanan, ia harus berjalan jauh menyusuri permukaan kertas. Tapi bagi manusia yang berada di ruang 3 dimensi, kita tinggal angkat semut itu lalu pindahkan ke posisinya. Perjalanan jauh bagi semut menjadi jauh lebih singkat ketika dibantu makhluk berdimensi lebih tinggi. Atau kertas itu tinggal dilipat saja sehingga 2 titik bisa langsung bertemu. Dalam fisika modern, konsep seperti ini mirip ide wormhole-nya Einstein. Artinya apa? Bisa jadi Isra Mi'raj bukan melanggar hukum fisika dunia kita, melainkan menggunakan hukum fisika yang lebih tinggi, yang belum mampu dipahami oleh akal manusia pada hari ini. Dalam permainan Rubik, tidak mungkin menyelesaikan Rubik 3x3 hanya menggunakan algoritma Rubik 2x2. Perlu algoritma Rubik 3x3. Kalau manusia saja bisa membuat internet yang menghubungkan miliaran orang dalam hitungan detik, tentu Allah pencipta langit dengan ruang dan waktunya mampu memperjalankan hambanya dalam satu malam. Sehebat apapun sains dan teknologi manusia, selalu punya batas observasi. Sehingga ada wilayah yang dipahami dengan logika, dan ada wilayah yang harus didekati dengan iman. Inilah logika keimanan. Mencari rumus Isra Mi'raj di fisika hari ini salam behind the science. Menurut sains modern, tak bisa apa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa, ahlan wa sahlan buat semuanya. Tolong bantu tap layar ya teman-teman. Love orange-nya di share-share komal kita teman-teman. Yang baru bergabung tolong dibantu posting ulang salin tautan Iwan Villa. Tolong bantu posting ulang salin tautan. Duh, Oma. Minta naik Oma ya. JSK. Halo JSK. Halo JSK. Sallu alaihi rahmanu hasana. Semua jadi makin fleksibel karena cuma Lala Move yang ngerti lah. Halo. Itu Nika. Iya, halo. Iya. PK kita itu. Apa? Kita emang bukan SPG yang asli, tapi kalau mau ketemu yang asli, cuy, jadi member unlimited dan menangkan eksklusif versi. Apa? PK maksudnya? Iya, diterima aja biar ngobrol-ngobrol gimana? Kan di sini udah, soalnya aja. Apa? Kan udah. Udah, itu saya undang itu, terima undangan apa matchnya. Oh, udah. Di mana tinggal itu? Itu Nita? Tangerang. Tanggang. Tangerang. Oh, Tangerang. Gak gereja itu? Gereja sore. Apa? Gereja sore. Oh, gerejanya sore. Yang benar itu gerejanya pagi, siang, atau sore? Menurut yang diajarkan oleh Yesus itu. Kapan aja, yang penting ada salah dan niat. Iya, itu seperti itu ajaran Yesus. Hah? Iya, yang penting ada niatnya.
Oh, kapan? Kapan Yesus pernah mengajarkan seperti itu? Nggak tahu. Di mana ada perintah ke gereja hari Minggu itu di dalam Bible? Itu Anita. Halo, udah mau kabur ini. Udah mau kabur ini. Kalau udah gini modelnya udah mau kabur ini. Itu Anita. Itu Anita. Udah mau kabur ini. Itu Anita. Apaan? Ya, di mana di dalam Bible diajarkan pergi ke gereja hari Minggu? Nggak tahu. Jangan nanya-nanya itu ke gua nggak tahu. Nggak tahu kenapa itu ke gereja kalau nggak tahu. Udah ya, jangan nanya-nanya. Iya, namanya biar ada obrolannya loh. Udah mau keluar dulu, udah bye. Kenapa? Banyak pertanyaan, oke? Hah? Nggak tahu apa pertanyaan. Tanya aja sama yang lain, jangan nanya ke gua. Enggak, iya. Aku kan tanya sama itu, kan gini toh. Tak mungkin, tak mungkin itu melakukan sesuatu yang itu sendiri tidak tahu, tidak memahaminya gitu loh. Masa itu pergi ke gereja hari Minggu sementara itu nggak tahu ngapain itu ke gereja? Jadi itu cuma ikut-ikutan saja gitu. Ah? Hai toh? Ya beribadah lah, aneh gimana sih? Siapa yang bilang di gereja itu disebut dengan ibadah? Yang mengatakan kegiatan di gereja itu dengan sebutan ibadah siapa yang mengatakan? Yesus aja ke sinagoga itu nggak ke gereja Yesus. Yesus itu ke sinagoga nggak ke gereja. Yesus ibadahnya hari Sabtu nggak hari Minggu. Ketika itu ke gereja hari Minggu, itu ngikutin siapa? Ajaran siapa itu? Barakallahu fikum Pak Mamar. Ajaran siapa itu Nita? Yuk fokus yuk, bisa sembuh yuk, bisa sembuh itu Nita yuk, bisa sembuh. Ayo Tok. Fokus, Sih, lu nggak bisa jelas. sembuh ya. Stres, sakit lu ya, sakit jiwa lu, stres. Gila lu. Bisa sembuh ya. Loh. Aduh, ten. Insaplah wahai laoten jika dirimu tersesat, dunia hanya lamunan bagi kita manusia. Dan bila tiba masanya semua manusia binasa, takkan mungkin kau kembali pada dia yang tak bercelana. Ya bukan pengasih ngobrak-ngabrik dagangan orang, mengatai wanita anjang. Dia menderita, engkau tertawa. Dia diburu, engkau bahagia. Di mana akal sehatmu dengan sifat seperti itu? Ya, di titik layarnya teman-teman, kita coba cari ya. Kita cari pasien berikutnya teman-teman ya. Elvi Saragi. Halo, Lai Bobby. Halo Laibo. PK kita Lai. Aduh nggak ada penonton pula. Sama, aku pun baru naik ini. Nggak usah pakai challenge lah, pemanasan dulu kita gimana? Gas. Nggak usah pakai challenge. Orang mana Le? Gimana? Orang mana Le? Sumatera. Lai. Sumatera juga. Aku Siantar. Orang kita rupanya, orang kita. Iya. Lai di mana? Aku Dolosang.
Aku dulu sanggup, Lek. Oh, nggak ke gereja lah ya? Sore, Lek, aku gereja sore. Oh, gereja sore. Yang Iya. benar itu sebenarnya lah, yang benar itu sebenarnya ke gereja itu pagi, siang atau sore? Sip pagi, sip siang atau sip sore yang benar? Dari hati. Dari hati. Ya, maunya siang, pagi, sore, malam nggak bisa. Enggak, maksud aku gini, kalau mengacu arti Kristen itu kan menurut teman-teman Kristen kan pengikut Yesus nih. Kalau Ya. mengacu dengan apa yang diajarkan Yesus ke gereja itu pagi, siang atau sore? Ya kan, kalau di kampung kita kan cuma satu kali gereja doang, sekali. Enggak, yang kutanya kalau mengacu kepada pengajarannya Yesus, Yesus itu mengajarin ke gereja itu pagi, siang atau sore lah gitu loh. Iya, kembali lagi dari hati sendiri. Enggak, aku nggak tanya hati lah, aku nggak tanya hatimu. Menurut pengajaran Yesus di dalam Bible, ke gereja itu pagi, siang atau sore di hari Minggu? Saya tahuku pagi sih. Pagi. Oh, di mana itu lah tertulis Yesus pernah ke gereja hari Minggu atau pernah mengajarkan ke gereja hari Minggu? Aduh, jangan tanya-tanya aku, Le. Aku berdosa, Le. Aduh. Enggak, karena gini lah, kalau kita berpegang kepada yang tertulis dalam kitab Markus, ya kan, dalam kitab Markus, Yesus itu kan ke sinagoga, dia ke bait Allah, bukan ke gereja di hari Sabat, di hari Sabtu. Yesus itu kan beribadah di hari Sabtu dia lah, bukan di hari Minggu. Lantas yang lain itulah. beribadah di hari Minggu itu ajaran siapa? Nantilah kita tanya pendetanya, Le. Iya kan? Atau begini, lai ke gereja hari Minggu itu menyembah siapa? Apa? Lai ke gereja hari Minggu itu nyembah siapa? Ya berdoa sama Tuhan lah. Kok nyembah siapa? Nggak ada kita sembah. Kita cuma berdoa menyerah sama Tuhan. Oh, lai nggak nyembah ya, cuman berdoa ya. Ya berdoa kita menyerah sama Tuhan, berserah. Oh, siapa Tuhannya lai? Ah, jadi bahas-bahas itu di sini ah. Bahas yang lain lah. Enggak, kita tukar pikiran gitu loh. Kepada siapa Tuhan siapa? Siapa nama Tuhan yang lai berdoa kepadanya? Ah, diuji-uji aku, Pak. Hah? Skip lah, skip. Enggak, karena gini lah Di dalam Lukas 6 nomor 12, Yesus itu berdoa. Yesus berdoa semalam-malaman kepada Allah. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika lai berdoa kepada siapa? Sementara Yesus itu berdoa kepada Allah. Karena Yesus itu adalah hamba. Yesus itu hamba Tuhan. Matius 12 nomor 18. Aku nggak bisa jawab. Aku sebagai pendengar aja. Oh, berarti lai cuma ikut-ikutan saja ya. Ya. Nah, karena gini lah ya. Maksud aku begini, Aku sama Tuhanku yang tahu. masalahnya punya nggak lai Tuhan? Itu masalahnya. Apakah lai? Takutnya gini lai merasa lai menyembah Tuhan, padahal tanpa disadari lai menyembah setan. Tidak ada. Ini dalilnya. Ini dalil saya kasih sama lai ini. Kalau kita mengacu kepada apa yang tertulis dalam Lukas 6 nomor 12 di sini, tengok nih. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Tuhan. Oke? Kayaknya nantilah berjamita lain. Tuhan, ini bukan jamita lah, ini edukasi. Kalau Yesus itu Tuhan, mana mungkin dia berdoa kepada Tuhan? Jangan bahas di sini, Le. Jangan bahas di sini, Le, yang kayak gitu, Le. Enggak, ini kita edukasi. lah. Takut Sama-sama enggak belajar. ya TikTok ini apa sensitif. Jangan nggak usah bahas di sini. Nanti adalah Tidak, pelecehan atau selama- apa. Selama kita tidak menghujat dan tidak menebarkan kebencian, aku kan cuma bertanya nih sama lain. Masalahnya cuma ikut-ikutan saja. Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa dia berdoa kepada Tuhan? Udah di apa aku Lay Aldo. Diapain gimana? Gimana? Karena memang
dalam Matius ini yang saya bilang tadi, Matius 12 nih, Yesus itu memang hamba, dia bukan Tuhan tapi hamba Tuhan. Matius 12 ini ya. Nih. Ya kan Nih. kita semua hamba Tuhan. Termasuk Yesus. Nggak Termasuk bisa aku Yesus. jawab lah itu, Bah. Kita semua hamba Tuhan termasuk Yesus. Gitu loh. Ketika Yesus adalah hamba Emang? daripada Tuhan, Stop. Gimana? Apa? Tes dulu. Emang layak gereja di mana? saya Muslim lah ya. Dulu saya Kristen. Setelah mengetahui kebenaran Sekarang dalam Muslim. Iya, setelah mempelajari Ya udah Bible. skip aja, Le. Kau pun bahasnya kita udah beda. Jadi tidak usah diperdebatkan. Urus kita ke semua memang satu tujuan yang sama, tapi kita sudah beda kepercayaan. Pantasan kita berdebat. Beda kepercayaan, udah skip. Beda. Kita tidak harus sama berdasarkan versi saya. Dan kita tidak harus berbeda berdasarkan versi Lae. Tapi setidaknya ketika Lae mengklaim diri Lae pengikut Yesus, harusnya Lae sama aku Yesus, tanya. bukan sama denganku. Layak makan babi. Mana? Layak makan babi. Tidak, karena Yesus mengajarkan tidak makan babi. Tidak ada siapa yang mengajarkan. Itu yang di situ Yesus kepercayaan di sana. Ini saya buka datanya ya. Imamat 11 nomor 7. Nggak usah buka di situ. Kita percaya di Alkitab juga ada dibuat. Nggak ada haram itu. Mana datanya lah ya. Kapan Yesus mengatakan tidak ada yang haram itu? Mana datanya? Imamat 11:7. Yesus yang mengharamkan babi itu lah ya. Makanya saya bilang, kalau Iya, makanya skip. Udah bahas yang lain aja, Lai awal. Karena memang berkuku Oke, belah, yaitu kukunya berskala panjang, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Haram kan? Ini Tuhan Yesus. Itu lambang kutuk lah ya. Itu lambang kutuk. Oh, Itu lah ya. Lah ya. berapa, Pak? Salah ya. Yang kau tunjukkan tadi. Lah, yang kau tunjukkan tadi itu lambang kutuk lah. Itu bukan lambang keselamatan tapi Kakak Jenson, Mbak. Kakak Jenson apa komen dulu, bahas dulu apa? Bilang dulu, aku naikkan ya. Naikkan dia lah. Udah skip aja, Le. Aku terima tadi, kirain bahas yang lainnya dibahas. Yang barusan kau tunjuk tadi lah itu lambang kutuk lah. Aku tunjukkan datanya. Karena dalam Galatia 3 nomor 13 dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terkutuk. Udah skip, keluar aja lah. Aku tidak mau jadi pendengar kita beda. Aku kasih edukasi sama mulai. Ya, Orang-orang aku tidak mau edukasi dari lain. Bukan dariku lah, tapi dari Yesus. Edukasi yang kuberikan bukan dariku, tapi dari Yesus. Berdasarkan kata Yesus di dalam Biblemu. Bukan dariku. Iya tahu, makanya aku tidak mau dengar dan kita tidak bahas itu. Udah skip. Berarti lain membantah Yesus. Emang Gimana? Lain membantah Yesus. aku tidak dengar. Aku tidak dengar masalahnya. Aku nggak pakai suara. Iya, lain membantah dan menolak Bible sendiri. Ya terserah lah. Bukan terserahku, itu kenyataannya lah. Bukan aku yang mengatakan. Ya udah, iya. Itu kepercayaanmu. Bukan kepercayaanku menurut Yesus dan Biblemu. Biblemu yang mengatakan dalam Matius 12 nomor 18 Yesus itu hamba Tuhan. Kenapa kau tuhankan? Ya udah ngomong, aku sebagai pendengar aja, aku diam aja ngomong. Itu Udah, makanya ngomong aja. Makanya ngomong aja terus. Jangan lagi Lai katakan kalau Lai itu pengikut Yesus. Kan gitu. Lai pembantah Yesus, pembangkang Yesus. Karena Lai mengimani dan juga melakukan apa-apa yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Ke gereja hari Minggu bukan ajaran Yesus.
aku bilang jangan bahas. Aku bukan membahas, aku membaca isi Bible. Kau live, kok, membaca. kau live di sini mau ngapain? Jangan bahas yang lain sama aku. Jangan bahas yang lain-lain. Aku baca Biblemu. Nih, itu urusanmu, jangan baca di sini. Bahas yang lain. Aku baca di komalku. Apa masalahnya? Kenapa lagi jijik baca Biblenya? Ya kau keluar. Enggak, persoalannya kenapa lagi jijik Ya, kau keluar. isi Biblenya? Kenapa jijik? Kau keluar. Kau Kan keluar. dikatakan dalam lagu itu kan, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kayaknya kau udah gila. Udah gila kayaknya, kebanyakan makan apa? Makan babi. Kalau kau katakan seperti itulah ya, berarti Bible yang begitu. Karena aku baca itu. Kebanyakan makan babi lu. Hah? Udah biarin aja, biar ribut. Udah gak apa-apa. Aku tidak makan babi lah ya, gunakan akalmu lah ya. Gunakan akalmu. Aku baca-baca komen aja lah. Aku nggak dengar dia. Aku resume dia. Aku baca komen aja. Aku nggak ada pakai suara. Jadi biarin aja ngomong sendiri. Aku nggak dengar. Dengar aku lah ya, dengar. Biarin aja capek sendiri. Sekarang aku tanya sama Lai, apakah Lai bersunat? Apakah Lai sunat? Yo, fokus Lai, bisa sembuh yo. Ya, follow yang belum follow dulu kawan-kawanku. Bisa Follow sembuh, dulu ya? kawanku. Kita bahas combat sport, bukan bahas yang lain. Kita bahas combat sport udah. Itu. Lai Tadi KKJ sama Ajis sekali menang Ajis ya. Menang Ajis ya. Menang Ajis Calim. KKJ kalah. Ajis sekali menang. KKJ kalah. Ajis berkelas ya. Ini yang kita ini kita bahas combat sport. Kalah apa KKJ? Kalah poin lah. Sehabis ronde Aldo pecah KKJ-nya. Ya kakak Ungke menang lah le. Orang lawannya kacang, mana nggak menang? Lawannya kacang. Tetap layar dulu Hernandez. Nanti udah gereja nanti jam sore. Siapa yang Tunggu. ngajarin kau lah gereja lebih dulu sore Tunggu hari? panggilan. Kau diam. Kau kalau nggak mau keluar aja. Kau diam. Aku nggak aja ngomong kau. Tadi kau bilang kau nggak dengar aku. Gimana sih? Tadi kau bilang nggak Siapa yang mau dengar kau? Kau yang naik. Kau yang mau capek sendiri di situ. Udah gereja. Oh nanti sore. Jangan tanggapi lah omonganku lah kalau kau nggak dengar. Gimana sih? Yang belum tap layar dulu kawan-kawanku. Bertobatlah. Kita bahas combat sport. 2 Yohanes 1 nomor 7 kata Yesus, si penyesat itu yang tidak percaya kalau dia datang sebagai manusia. Kalau Lawan kakak Ungke berani nggak le? Berani lah le. Siapa yang nggak berani lawan dia? Dia kalau menang. Yesus nggak percaya Yesus itu manusia. Kakak Ungke menang. Lawannya siapa? Lawannya kacang. Ya bisa lah. Dia jatuh. Aduh, dimatikan ya kali weh. Aku pegang bok dulu. Siap ya. Makasih Ya, Leko. betul, Dukung terus Leko tap layar kalian. Ayo. Bisa kewarasan. Ya. Berapa ronde lah? Ronde 1. Orang lawannya nggak tahu mukul, cok. Kayak mana? Ya menang lah. 6-3. Kita satu. Aduh, lai. Ketika ada manusia nggak pandai mukul, kok heran. Ini Tuhanmu nggak pandai mukul, cemana? Ada Tuhan nggak pandai mukul, ditangkap diem aja dipukulin, cemana? Gitu loh. Manusia nggak pandai mukul dia heran, Tuhan nggak pandai mukul dia nggak heran. Tangkap diem aja, dibuka bajunya diem aja, dibuka celananya diem. Itu keledai. Cuman keledai yang dia menjadi cocok mulut hidungnya gitu loh. Itu cuman keledai itu yang nggak mau ngelawan. Oke, kita naikkan yang lainnya ya. Ada brother Simbolon 08. Halo Ulay, PK kita lah. Boleh gas yuk. Oke, apa challenge-nya? Aku olahraga bisa. Ya oke, kalau kalah suruh Ulay membaca gimana? Membaca apa ini?
Hah? Membaca tulisan yang kutunjukkan. Oh, boleh. Tapi yang aku tahu ya, Ya, yang kutunjukkan aja nanti. Iya. Boleh. Tep-tep guys ya, tep-tep lah ya ketua. Loh, kok nggak bisa? Undang lah, Le. Oh, tadi ini ada orang. Ah, udah. Udah bisa. Tep-tep guys, kayaknya Pak Guru ini yang kita lawan ini, Pak Guru. Harus sopan kayaknya, harus sopan kita nih. Gak bisa cakap-cakap kotor guys. Tengok lah gaya duduknya aja pun apa kali. Pak Guru kali. Oh. Sok bilang gereja, padahal notaknya pun masih kotor, kontol kali kan. Sorry Pak. Oh, lain nggak ke gereja, Itulah gereja W katanya. Sementara apa bersihkan rupanya hati orang itu untuk ke gereja. Nanti Tanya tengoknya sama rok dia. perempuan. Lai tanya sama dia, siapa yang nyuruh kau ke gereja, bilang. Tanya sama dia. Itulah aku bilang. Udah bersih kali rupanya hati orang itu ke gereja. Nanti tengok rok perempuan udah gini matanya. Memang di gereja ada perempuan pakai rok pendek? Ya ada lah. Ada. Banyak. Ini yang baru mau datang ini ya. Hah? Baru pulang dari gereja ini. Tengoklah celananya itu warna hitam. Pakai rok pendek dia? Sok ngajak. Iya, tengok sendiri lah. Mulai dekat. Sok ngajak gereja, belum tentu hatinya bersih. Lai, coba tak, nggak ke gereja dia, kau pun baru belanja dia tuh, Lai. Mana megang Bibel dia? Baru pulang gereja kan, toh, iya kan? Baru pulang gereja, Le. Iya katanya. Nggak kusorot tadi ke kamera. Baru belanja dia tuh, baru jajan itu. Kau nggak boleh gitu Weh, fitnah itu. aku nggak bohong. Nanti tengok aja yang lewat yang pergi gereja. Tengok aja lah. Ini ku gini kan pun nyamping pun aku. Nanti tengok lah. Berarti karena itulah Lai nggak ke gereja. Iya, aku lucu ya kan. Ini gereja aja. Ngapain pada urusi orang gereja kowe katanya. Iya. Maunya Lai bilang, Yesus aja nggak pernah nyuruh ke gereja. Nah, itu maka dari itu kita pergi ke gereja aja pun mungkin hati kita baru melangkah dari pintu rumah aja belum tentu bersih gitu kan gitu. Speak challenge weh, jangan speak challenge lupa kan. Cerita kita guys, tapi benar ini Lai. Kalau kita baca di dalam Bible, Yesus itu nggak pernah mengajarkan ke gereja hari Minggu. maka dari itu kenapa dia pula nyuruh orang yang mau gereja dia gereja aja. Coba tanya sama dia, kau gereja hari Minggu nyembah siapa kau bilang? Siapa yang ngajarin kau bilang? Nanti ku tanya nanti orang lewat nanti. Ada tuh. Sekarang orang lewat nanti. Banyak kali nih mau lewat pergi gereja ini. Itu nggak mengganggu jalan kau tuh Lai, dimarahin orang kau nanti di situ. Udah di pinggir kali aku di pinggir kali, cuma pula mengganggu ya, coba lah. Di pinggir kali ya. Nanti dimarahin orang kau. Kalau dimarahi aku paling ku sembah dia, ampun ketua aku bilang. Ya kan kita demokrat ah. Jadi udah berapa lama Lai nggak ke gereja udah berapa lama? Aku setahun bisa dihitung 4 kali. Dengar acara makan-makan, naik CD, tanggal 25 sama tanggal 24. Nampak, berarti Lai sering nampak paha lah di situ ya, di gereja itu ya? Ah itu dia, itu dia yang membuat aku kadang nggak mau gereja. Sama aja merdosai. Kenapa nggak ditegur pendeta Lai? Pendetanya kenapa nggak negor? Kalian pakai rok pendek jangan kemari Dian, pakai rok panjang Dian. Nggak pernah. Kenapa nggak ditegur? Apapun kalian bilang guys, ini aku nggak cerita bohong. Ini banyak orang lewat. Celana pendek segini loh, segini.
Gini. Enggak, aku tanya lah, kenapa nggak ditegur pendeta lah, Kenapa mereka nggak ditegur pendeta? Apalagi yang mau ditengok pendetanya nanti kalau gak dikasih kayak gitu. Iya kan? Apalagi mau ditengok. Apa mau ditengoknya? Opung-opung masuk mau masuknya yang opung-opung mau ditengoknya? Hah? Mau opung-opung ditengoknya mana mau dia? Berarti maksud lah, pendeta suka nengok orang itu pakai celana pendek. Itu dia. Hancur kita, Bang. Itu kan ini ya. Itu sebagian dari iman dia. Lain lain sama Tuhan ya, lain sama Tuhan. Itu sebagai iman dari dia. Oke, challenge-nya ini aja lah. Challenge-nya ini aja. Kalau lewat orang, le tanya sama dia, siapa yang nyuruh kau gereja bilang? Kan tadi kan Lai bilang kan, gereja kau kata dia kan. Nah, ini kebalikannya. Le tanya Yang jalan siapa kaki yang ya. gereja, bilang. Hah? Tapi yang jalan kaki ya, yang jalan kaki jangan naik kereta, ditabraknya pula aku. Iya, jalan kaki. Yang jalan kaki. Iya, yang nanti jalan tanya kaki saya. ya. Iya, siapa yang nyuruh Iya. kau ke gereja bilang? Tapi yang enggak, jangan yang pakai kereta, nanti tabraknya aku. Iya, jalan kaki, yang jalan kaki coba. Tanyakan nanti. Apa jawabannya? Iya, kalau nggak ada lagi tengok pendeta apa lagi mau ditengok pendeta, opung-opung masuk lain mau ditengoknya mana mungkin. Berarti enak kan dilalai jadi pendeta lah ya? Ya enak lah. Gini, damai sejahtera bagi kita semua. Damai madihamu, durung-durung madihau. Durung-durung Weh, tahu jangan kan kalian, durung-durung. jangan kalian kasih tahu pula sama pendeta, weh. Kalian Riko pula mati awak. Durung-durung itu tempat uang. Durung-durung itu tempat uang persembahan itu namanya durung-durung. Iya. Jadi kata Jangan Lai- pula nanti kalian record, dibilang si brother simbolon, durung-durung banyak kan, nanti bilang kalian pula kalian record. Ah, mati aku, weh. Artinya yang dibilang lainnya tadi, ya kan? Damailah sama kalian, ya, uanglah sama aku kata pendeta. Aduh. Kenapa nggak jadi pendeta aja kok Lai? Biar banyak uangmu. Nggak sanggup aku, Le. Nggak sanggup aku. Nggak sanggup kenapa? Nggak sanggup menerima banyak kali uangnya. Tapi kalau nggak bayar durung-durung ke gereja kan nggak apa-apa lah ya. Apanya nggak apa-apa? Diri sendiri yang malu. Lai pernah coba nggak minta uang ke pendeta? Kau bilang gini Lai, Pak Pendeta, di rumahku nggak ada lagi beras. Minta dulu uang Pak Pendeta biar beli beras kami. Pernah Lai minta kayak gitu? Coba kayak gitu. Belum. Ah, ini mungkin bisa jadi ku coba ini. Entah apa jawabannya kan gitu. Nah, atau gini, rumah pendeta jauh nggak dari tempat Lai? Adalah sekitar 20 menit. Nah, ini setelah ini kita challenge. Kalau Lai kalah, kalau Lai mau poin tinggi, oke. Lai mau poin berapa? Kalau Lai kalah, Lai pergi ke rumah pendeta, Lai bilang sama pendetanya, Pak Pendeta, nggak ada beras di rumah kami, Pak Pendeta. Mintalah dulu uangmu Pak Pendeta untuk beli beras. Gimana? Nanti masalahnya dikasihnya enggak uangnya itu pula. Nanti nggak dikasihnya uangnya. Nggak peduli. Ini justru Lai, ini justru sosial eksperimen. Sosial eksperimen. Kalau Lai nanti lakukan itu, betul Lai lakukan itu, nanti Lai DM aku, TF Lai 100.000. Betul. Betul. Ini tapi gini lah, siap pulang gereja lah cuman kalau siap pulang gereja. Enggak, itu kan masih di sini, masih di situ pendetanya. Nggak bisa di acara gereja juga, Lele. Maksudnya udah pulang dulu Lele ke rumah dia. Di rumahnya, kan masih di rumahnya dia. Jam 12 siangnya itu nanti ke gereja jam 11-nya. Gimana? Di sini rata-rata pulang jam 12 siang pulang gereja. Iya, masih di rumahnya dia kan. Masih di rumahnya jam 11, setengah 11 nanti mulai ibadah itu Enggak, jam di setengah sini 11. di sini rata-rata pagi udah masuk jam 8, masuk jambung jam 10. Dari jam 10 ke jam 12, enggak di rumah lagi. Iya, nanti Lai cek dulu lah. Kalau Lai kalah, Lai cek dulu. Kalau ternyata dia tidak di rumah, ya udah kita cancel nanti. Gimana? Tapi Lai tetap nanti kita TF 100.000. Bilang gitu aja ya, Pak Iya. Pendeta.
Tahu kayak mana responnya, tapi kita tunggu, jangan setelah ngomong gitu le pergi, mana tahu le memang dikasihnya uang kan. Bisa, bisa, bisa. Responnya, oke. Oke, ini kita batalkan ya. Ini kita batalkan ya. Ini kita batalkan nih. Ini challenge-nya ya. Ya, teman-teman. Poinnya nih, aduh turun dia. Mana dia tadi? Kepencet aku. Kepencet aku, Bang, kepencet. Kejar dia, suruh dia ngundang aku lagi. Kepencet aku, keputuskan tadi. Kepencet, kejar lagi dia. Lupa aku tadi nama dia siapa. Kepencet aku. Niat aku membatalkan match-nya. Kejar dia. Lupa aku namanya, Simbolon tadi ya. Bro Simbolon ya. Kejar lagi. Nggak ku apa pula dia tadi. Sayang kali, aduh, kepencet tadi. Ntar kita cari ya, brother. Coba datangi dia, teman-teman. Datangi dia. Aduh. Coba kejar dia, teman-teman. Coba kejar dia tadi, teman-teman. Apa nama akun dia tadi ya? Kepencet aku tadi. Ah, ini dia. Bukan ya? Ya, ini dia tadi. Ini dia. Aduh. Itu dia. Udah dapat dia. Aduh, salah pencet kita tadi loh. Sayang kali, suruh clear itu tadi. Bentar ya. Ayo piga lagi le. Udah naik lah itu terus turun. Ngapain pula turun lah ya? Yuk ke paru. Salah pencet aku tadi. Coba undang aku. Lai, undang PK aku Lai. Ini akunku tadi. Kepencet aku. Salah pencet. Ah ini. Coba Lai follow ini. Aku udah follow Lai, belum Lai follow back aku, jadi Lai nggak bisa diundang. Kayaknya udah tadi ke follow. Belum. Kalau udah muncul nama Lai di sini, belum. Ini tengok ya.
Ini. Pingkan aja di sini, di lebih di Nggak bisa. Aku lagi live. Aku juga live, nggak bisa aku ping di situ. Iya, aku nggak nampak. Ini pun lagi komal pula. Cemana mau narik nama layak aku nggak bisa di sini. Nah ini. Ini lah kan. Mana dia tadi? Ah ini. Belum level back, masih mengikuti. Iya, aku pun lagi live. Gimana mau ikut balik? Ya kok nggak gini lah rungkat dulu. Baru fallback aku. Enggak dulu aku. Iya. Oke lah, tapi belum pulang jam segini. Enggak apa-apa. Kita cek aja, kita lihat aja dulu. Banyak kawanku Lai. Ada yang mau ngasih 200.000 katanya sama Lai. Ini gimana aku tanya siapa yang nyuruh gereja cuman. Itu coba tanya siapa yang nyuruh gereja. Tulang, aku mau bertanya dulu ini. Bentar aja. Ini kau para netizen ini, coba dulu tanya sama yang jalan kaki pulang gereja siapa yang nyuruh gereja katanya. Siapa yang nyuruh gereja? Iya. Kok bisa disuruh punya gereja? Itu memang harus niat sendiri. Ini kan hari Minggu ya, harus pergi ke gereja kami bagi Kristen. Enggak, maksudnya gini Namboru maksudnya gini. Apakah Yesus pernah mengajarkan pergi ke gereja hari Minggu? Iya. Di mana tertulis Namboru? Nah, itu kan ibaratnya enggak ini. Hari peristirahatan. Itu kan hari ke-7. Nah, Jadi Tuhan bilang kita itu hari ke-7 harus memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu ke gereja memang harus dari hati dulu misalnya memuji Tuhan. Tapi ada kami itu tempat gereja untuk memuji Tuhan pada hari Minggu. enggak, yang saya tanyakan Namboru, yang jadi pertanyaannya, di mana Yesus pernah mengajarkan ke gereja hari Minggu? Udah Le. Iya, ayo PK lah kita lagi. Itu nama akunku tuh di DM sama kawan-kawan itu. Nah itu. Sekarang Lai pergi ke tempat pendeta yang jadi challenge kita tadi. Silakan. Mana belum ada pulang gereja jam segini pendetanya. Ya coba Lai datang ke sana. Lai nggak bisa kuundang ini. Jam segini serius. Pendetanya masih di gereja semua loh. Iya, maksud aku coba Lai fallback aku biar PK dulu kita. Nanti kan ada challenge yang lain. Teman-temanku ada yang ngasih 200, ada yang ngasih 100, ada yang ngasih cepet limpel katanya itu aja udah 450.000 lah Turun dulu aku ya. Fallback aku ya, akun ini ya. Ayo. Aku di atau Kita tunggu dia ya teman-teman ya. Hiburan. Kita tunggu dia. Sabar ya. Ini dia, udah ada dia. Oke. Inilah kalau Lai kalah, Lai pergi ke gereja, sampaikan apa yang kita sampaikan tadi. Dari aku 100.000. Tapi Lai jangan langsung pergi. Nah, dari teman-teman ada lagi nggak? Dari aku 100.000. Jalannya kayak mana tadi? Lai datangin pendeta, terus Lai tanya sama pendeta, Pak Pandita, bilang sama pendeta, nggak ada berasku di rumah, mintalah dulu uang Pak Pendeta beli beras kami, bilang gitu. Nah, dari teman-teman ada berapa? Ayo. Ada berapa? Yuk, terima lah PK-nya lah. Tapi challenge ini terjalankan kalau poinnya itu 3.000 ya. Poin 3K kita challenge.
Itu challenge-nya lah ini. Lah ini akan pergi jumpain pendeta, dia bilang sama pendeta, Pak Pendeta, gak ada beras kami di rumah, mintalah dulu uangmu. Poin 3.000 lah ini challenge. Kan gitu. Jadi itu baliknya. Kalaupun aku menang, dari poin 3.000 itu kan itu bisa ada uangnya. Nah uangnya itu untuk lah ini. Cocok kan lah Ya. Cocok. Uangnya tetap untuk dia. Karena dari aku kan kasihnya 100.000. Kalau lebih nanti dari 3K, tambah lagi dia 200.000, 300.000 gitu loh. Intinya tetap sama lah ini. Tapi kita yang kalau kita menang 3K teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan dari situ nanti terbuka perdiskusian kepada pendeta ya. Udah bisa sambil jalan kau le, udah bisa sambil jalan nak kau. Belum pulang di sini pendeta loh, masih di gereja semua. Ya coba lah datangin ke gerejanya. Jalan aja dulu lah ke gereja. Cuan ini loh lah Ini kawan-kawan nih banyak ini loh yang mau loh. Yang siap kasih apa supportnya. Mana ya guys? Belum ada terlihat di sini, masih di dalam gereja semua pendetanya. Iya kita tengok. Kalau ada sintua, kalau ada parangir. Gitu loh. Pengurus kalau ada pengurus. Penting ke gereja dulu. Mana tahu dari situ nanti ada banyak challenge dari teman-teman yang lain lagi kan. Iya juga ya. Coba le jalan dulu le ke sana coba. Tunggu, ganti apa dulu? Ganti apa dulu aku? Ganti sinyal. Jalan Dawi. Bentar ya, aku ambil dulu sendalku ya. Ya, 3K, poin kita 3K sama lai ini 100.000. 150.000 bisa lah ya kalau 3K, kurasa. Ambil sendal dulu. 150.000 sama lai ini. Duh, mana? Kok diem kita nih? Ayo teman-teman. Ini nekat nih orang ini. Ambil jalan aku ya. Ya, jalan. Tapi tripodku kutinggalkan tripodku. Iya, tinggalkan aja lah. Nanti dipikir orang tuh ngapain bawa tripod lah, dipikir mau syuting lah di gereja. Ini hanya hiburan aja guys, jangan ambil negatifnya. Iya. Ya, bilang aja sama penontonnya kan gini lah ya. Lai kan berpikir harus rasional kan. Lai kan live gini PK gini kan cari biar dapat cuan kan gitu kan. Ya. Oh. Jadi kalau yang di bawah-bawah itu bilang jangan Iya, kita gini. Ya kok TF lah aku bilang gitu sama dia. Iya kan? Suruh tuh netizen lain yang nonton itu bilang kok TF lah aku, ini nomor rekeningku bilang. Lagipun ini kan hiburan ya, jangan terus ambil posisi negatifnya ke kawan-kawan. Iya, mungkin rezeki dia pagi ini kan. Belakang teman-teman, mana ini weh? Tiga K, jadi challenge-nya kalau poin kita 3K, Lai ini ke gereja nanya sama pendeta, bilang sama pendeta, Pak Pendeta nggak ada berasku di rumah, mintalah dulu uangmu. Nah, kalau challenge itu dilakukan sama dia, Lai ini kita transfer 100.000 dari aku, belum lagi dari teman-teman yang lain, ada.
Cari perhangir dulu, perhangir. Pada di dalam semua, guys. Nah, pada di dalam ah. Manggilnya mana manggilnya? Iya, masih berkhotbah, guys. Oh, udah dekat dia itu. Udah dekat itu, udah dengar suara. Ini ada sini. Ini mana Mana ya? Le? Harus mati dia. Le, terima Le. Di KPI mana? Oh, sana ya. Ini karismatik, weh. Gak bisa nih. Oh, banyak di situ Le gereja Di ya. sini, guys. Ada banyak. Ini karismatik ketua. Gak boleh sini. Ya teman-teman, challenge-nya kalau poin Bang Faruk 3K, Lai Brother ini akan temui pendeta atau penatua gereja ya dengan sosial eksperimen, bertanya, mengatakan kepada penatua gerejanya, saya nggak ada beras di rumah, mintalah dulu uang untuk beli beras. Kita lihat ya bagaimana respon dari penatua-penatua gerejanya. Jadi kalau poin kita 3K, Lai ini kita TF 100.000 gitu loh. Berarti ini sama ini gini aku meluruskan juga ini biar jangan ada pemikiran yang negatif. Seperti kayak gini. Ada seorang pengemis dan dia itu mau minta makan, banyak orang di pinggir jalan, rela nggak orang ini mengasih makan pengemis itu? Berarti gitu lah itu ya. Iya. Karena gini lah ya kan. Percuma dia mengajarkan kebaikan sementara dia sendiri tidak bisa. Kan gitu, menunjukkan kebaikan itu tadi. Ada orang yang kebutuhan gak dikasihnya, kan gitu. Berarti kan omong kosong omongan dia. Diajaknya orang berbuat baik. Dia sendiri gak mau berbuat baik. Karena lain minta sama dia tidak pakai angka kan. Minta 200, 300. Cuman bilang, sini dulu uangmu Pak Pendeta atau Sintua. Gak ada berasku di rumah. Kami mau makan. Kan cuman itu aja. Jadi berapapun yang dia kasih, mau 1.000, 2.000, 3.000, bahkan 5.000 rupiah pun, berarti apa yang dia katakan sesuai dengan tindakan dia kan. Dia ngajak kebaikan, dia juga bisa menebarkan kebaikan dengan lain. Sosial eksperimen, ngerti lah ya? Hanya sebatas sosial eksperimen gitu lah. Agak lama juga ini, sorry ya guys ya. Agak banyak juga sini keliling-keliling aku soalnya. Gak apa-apa, aku masih ada waktu kok 1 jam lagi. Mana weh? 3K lo 3K lo. Iya bunda bunga bukan cuma setia menunggu, poinnya sekarang. Poinnya ini sekarang, kesepakatan itu poin 3K. Gitu loh. Oh, pakai kali 5, Bah. Silakan, teman-teman. Coba aku tengok ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Jazakallah khair. Ya, 1.800 lagi teman-teman. 1.800 lagi. lagi. Ayo teman-teman, 1.800 lagi. Record nanti ya teman-teman ya, record ya. Udah nyampe lah ya. Amang, ini apa Mang? Sekedar apa aja nih? Jangan dibilang. Sekedar apa hiburan aja nih ini. Nggak ada beras kami di rumah Mang. Kita doang.
Ditinggalkan dia. Ditinggalkan dia. Langsung ditinggalkan kau Le. Ampun aku, ampunlah. Pendeta tadi itu loh, iya kan? Balik kanan dia langsung Le. Iya, udah kalian tengok sendiri aku kamera kan gini. Ya Allah, ngeri kali Le. Dia pendeta apa Itulah ya? malas aku pergi ke gereja. Belum hati, belum tentunya semua manusia itu hatinya bersih. Ngeri Aku kali, aja kalau Le. ke gereja memang harus dari diriku sendiri yang mau ke gereja. Kalau mau dong, saya dong. Hah? Oke guys, ampun aku ya guys, kalian tahu sendiri kan kujum tadi kan ketua kawan-kawan ya. Aku nggak ada nego-nego. Udah cukup Kira-kira sekian kan, kalian kemana nengok Le tadi itu sendiri kan. Kemana ku TF Le? Amang, itu pun amang itu. Disapa lewat, sapa lewat. Masjid. Kayak gitulah Le. Jadi buat kalian semua, buat semua kawan-kawan yang ada di lab ini, nggak usah terlalu terlihat bersih. Yang artinya, kayak mana ya? Jangan terlalu dilihat alim sementara hati itu belum bersih. Aku jujur masih mau aku setiap hari aku kadang pulang aku masih mau aku marah-marahin anakku. Tapi jujur Le, aku tanya sama Le, gimana perasaan Le? Karena responnya aku tengok tadi pendeta tuh tadi, cuek samamu gitu loh. Gak peduli dia sama aku, langsung tinggalkannya kau. Perasaanmu jujur Le ya, gimana perasaanmu gitu loh. Sementara dia adalah pendetamu gitu loh. Gini, tanpa aku jelaskan pun kalian pun udah sepil sendiri kan gitu. Harusnya kalian pun udah bisa mengartikan jawabannya. Iya, maksudnya kan kita butuh juga ini pengakuan dari Le gitu loh. Perasaan Le itu gimana gitu. Aku sendiri ya kecewa sih. Kecewa, serius. Apakah kekecewaan Le itu seperti apa yang kukatakan? Kita mengajarkan kebaikan, tapi kita sendiri tidak bisa mengamalkan kebaikan. Berarti kan bullshit semua omongan dia gitu loh. Ya sama yang kayak aku bilang tadi. Ini ada seorang pengemis di sini pinggir jalan ini banyak jualan, tapi satu pun tidak ada yang mau ngasih makan pengemis itu. Nah, kan sama seperti gitu itu masukmu kan? Ah, Ya itulah nyatanya. maksud itu gereja, itu gereja tempat lain gereja. Gereja tadi tempat lain gereja. Itu GKPI. Aku AKBP. Oh, bukan gereja lain. Oh, Kalau gerejaku tadi, lain jauh. kalau gerejaku tadi memakan waktu aku jalan kaki setengah jam. Oh, jauh. Dan di sekitaran sini banyak gereja. Makanya keliling-keliling aku tadi. Mana yang bisa gitu aku. Jauh ya. Jauh lah. Itulah jalannya tadi sampai sana itu. Nampak kok apanya? Iya. Salibnya itu. Iya. Nampak salibnya kan? Iya. Kalau ke gerejaku tadi memakan waktu setengah jam jalan kaki aku. Jauh ke sana lagi itu berarti. Jauh lah. Ya udah kemana lah walaupun belum sampai di Jakarta poinnya, ya ku TF juga lah. Seperti janjiku tadi kan 100. Kemana bentar? Ku ambil pulpen lo. Kemana ku TF le? 0838 Apa ini? Dana. Terus? Udah 0838.
Udah, terus jangan diulang nanti kena ban. Iya, 2907 Ya, terus 7364 atas nama Roni Sugianto Simbolon. ntar ya. Ya kawan-kawan ya. Kita ini hanya hiburan aja guys ya. Jangan ambil posisi negatifnya ketua-ketua ya. Ini ambil positifnya aja, jangan negatif ya teman-teman ya. Petualang bumi. Iya guys, ini hanya apa aja ya, hiburan aja, jangan diambil sisi negatifnya ya. Izin ya kawan-kawanku siapapun kalian guys ya, jangan ambil negatifnya ya. Semangat ketua. Ini kayak seperti yang kuceritakan tadi, ada seorang pengemis dan di sini banyak berjualan. Satu pun dari mereka penjual itu tidak ada memberi makan pengemis itu, sementara pengemis itu udah lapar. Seperti itulah itu. Udah lah ya. Seperti Udah itu kukirim ya. ceritanya. Udah kukirim Iya, ya. Le, ya. Nah, Iya, Le. sekarang aku tanya, dari rumah Lai itu jauh nggak masjid? Apa? Dari rumah Lai jauh nggak masjid? Jauh. Sama juga kayak apa ini ke gerejaku, jalan kaki. Daerah sini memang rata-rata banyak apa Kristen, daerah kami ini. Nah, kalau ke masjid, ini Lai ke masjid, poin 5.000. Lai lakukan hal serupa biar kita adil ya. Kan gitu. Oke? Nah. Lai ke masjid. Lai lakukan seperti, tapi jangan bilang itu Cek, ini hiburan, jangan. Gitu loh. Jangan. Enggak gini, karena aku bawa handphone, dipikirnya kita merekam. Nggak apa-apa, nggak ya, pandai-pandai Lai lah. Ya handphonenya gimana Lai, ngapainnya, nanti kami diem. Ketika dekat dia kami diem. Nah, yang ini kalau Lai lakukan dari aku 150.000. Tapi kalau sampai dia di poin 5.000, 200.000. Gimana? Biar adil lah ya. Ini biar adil ya. Jadi teman-teman di bawah, masa di sosial eksperimen cuman gereja saja, masjid enggak, kan gitu. Gimana? Tapi gini, nggak harus ini ya. Pokoknya nggak harus ustadznya gitu. Iya, siapapun. Kalau ustadz nggak ada lah di masjidnya, Lai pun lucu. Masjid itu bukan kayak gereja. Mana tahu ada juga karena di situ. Mana tahu karena itu apanya masjidnya di situ dia. Ya kalau ada ustadznya bagus, tapi bahasanya gitu. Bilangnya begini, Pak, saya nggak ada uang nih mau makan. Saya boleh bantu saya berapapun untuk beli beras, bilang gitu. Ya. Oke? Gimana Mak Reno? Dari aku 150 loh. Kalau sempat di 2 sampai 5K poinnya dari aku 200.000. Aku udah habis 300 ini, Le. Udah 300.000 aku habis ini udah. Gimana? Udah picit lah Metsa. Mau? Lai pakai celana panjang dulu. Tapi Lai pakai celana panjang dulu. Iya, masuk ke dalam ya, soalnya ya. Lah halaman masjid itu nggak boleh pakai celana pendek. Beda sama gereja. Pakai dulu celana panjang mulai. Oke, tunggu. Aku apa dulu? Ganti celana. Nggak apa-apa, kalungnya nggak apa-apa teman-teman. Kalungnya nggak apa-apa. Kalung itu nggak apa-apa. Mau kayak manapun dia pakai nggak apa-apa. Cuman kan ada teman-teman beberapa masjid ini, jangankan meminta bantuan kita, karena kan itu bagian dari adab nih. Datang ke halaman masjid aja, pekarangan masjid itu nggak boleh celana pendek. Kalaupun andai kan dia lakukan itu tidak dikasih sama pengurus masjidnya, itu kita terima, wajar gitu loh. Karena kedatangan beliau ini dianggap merendahkan martabat masjid. Tapi Oi. aku pulang.
Sebentar ya guys. Mana si Paruk tadi? Hei, alemuan. Alemuan anjing, betul. Aku nggak bisa bawa lah, megang kamera. Rem. Udah. Ini lagi mau jalan, Le, mau jalan. Iyalah. Naik kereta lah. Iyalah, kereta tetangga. Ya teman-teman di bawah support Bang Faruk juga lah. Gimana sih? Bang Faruk ini support juga lah teman-teman. Di support teman-teman. Di apa? Kita penuhilah 3K. Setelah ini ada challenge yang lain nanti kalau teman-teman support kita gitu loh. Masya Allah, barakallahu fikum Bang Edi, Pak Muhammad, ya. Ini kembali ke dia ya. Mudah-mudahan teman-teman ya. Mudah-mudahan dimudahkan. Kalau poncing apa bawa sendiri tuh? Like kau diponcing apa bawa sendiri, nyetir sendiri keretanya? Ini apa namanya? Dibonceng. Oh, aku punya seperti nabrak kan gitu. Bawa kereta kok bisa pula dengan nengok kamera kayak gini? Ini nabrak. Yuk teman-teman ya, poin 3K teman-teman ya, poin 3K lah. Kalau poin 3K kita kasih beliau ini 150.000. Tadi sudah kita TF 100.000 teman-teman ya. Ini 150.000. Ya ini belajar yang real. Kita tidak pakai narasi ya. Kita tidak pakai narasi, tapi kita melihat dari perbuatan itu sendiri. Kita mau lihat di mana kasih itu tadi. Tapi apapun hasilnya, mau dia diberi atau tidak diberi di masjid itu tadi, kita sudah memberi kepada dia. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak teman-teman? Betul. Jangan nampak kamera mulai ya. Jangan di sini dong. Sini kau. Ambil kameranya. Real.
bisa jadi nggak pegang uang dia ya. Yang itu bisa jadi nggak pegang uang dia. Yang itu bisa jadi nggak pegang uang. Yang lain. Wah, dia nggak pegang uang itu. Dari penampilannya tahu kita. Iya, dia marbot itu, marbot. Dia marbot. Dia bisa jadi nggak pegang uang gitu. Dia pembersih masjid itu. Ya, ke rumah muslim. Bang, yang megang kamera. Lai. Ya, tidak langsung tinggalkan kan. Lai. Cari yang lain kan. Cari yang lain. Ada lagi Pak Iya, orang. dia marbot. Ada lagi Dia Jackson. petugas kebersihan itu. Dia petugas kebersihan, cari rumah muslim aja, coba Kak, cari rumah muslim. Gak ada di dalam bapak gitu. Rumah muslim aja, rumah muslim. Iya. Petugas kebersihan itu. Rumah muslim aja, rumah muslim. Petugas kebersihan. Dia jadi gaji paling 200 ribu sebulan. Mana cari yang lain? Iya, rumah muslim aja lah. Itu petugas kebersihan lah. Cari yang lain. Tapi orang dia. Rumah muslim sekitar situ rumahnya aja. Hah? Rumah muslim. Rumah orang Islam. Maksudnya cari yang lain lagi? Iya, rumah orang Islam coba. Di situ makanya saya bilang, Rumah ya. ada orang di masjid. Rumah aja. Kalau nggak BKM-nya dibilang, mana BKM-nya bilang. Di sini banyak juga orang muslim. Tunggu lah biar ku cari dulu ya. Rumah orang muslim. Tunggu baru tahu sini. Wah, iya. Petugas kebersihan itu mana ada uangnya dia. Di sebelah itu kan ada rumah itu Le. Di sebelah itu kan ada rumah itu. Ini lagi nerawang aku, Le. Ayo. Sini buru. Ayo, Pop, ayo. Cepat lari. Wiu. MBG. Iya, Pak. MBG-nya mana? Lai, kalau boleh jangan nampak keretamu. Iya, biar ku cari dulu pakai kamera belakang aku. Mana ini kira-kira yang bisa diterawang ini? Oh, ini ada mobilnya, tunggu ya. Nah, itu coba. Kau jauh aja megang kameranya jauh. Iya. Nggak nampak orangnya pun nggak apa-apa lah, penting dengar suaranya. Jangan nampak kali di kamera, Bu. Kakak, jangan nampak di kamera. Udah tabung, makanya teman-teman bantu. Jangan babang follow sendiri lah. Ini muslim bukan? Jangan nampak Kak, kameranya jangan nampak. Aduh, belum masak pula lagu. Gimana ya? Mana mama Dek? Nah? Bentar ya Bang ya. Sini. Teman-teman, dia bantu, support bongkar teman-teman. Jadi 150 ribu loh.
Bang, aku belum masak pula kan bang. Tadi tuh, oh nggak ada pula apa gitu. Terima kasih nanti apa? Bang. Ya, ya dek ya. Oke. Terima kasih Bu. Iya, sehat bang, anaknya. Jaga bang. Ya, oke, bye. Oke. Ya, Lai. Tunggu leh, ku balik lagi kamera aku dulu. 150.000 nih, weh, 150.000. Ini selap koyok sini Pak. Lai, berapa dikasihnya? Apa leh? Berapa dikasihnya? 20.000 leh. Enggak, tunggu dulu. Itu rumahnya, itu yang punya rumah muslim. Iya muslim. Hah? Rata-rata muslim semua leh. Ini udah beda tempat aku ini. Ya kan dek, ini rata-rata Rumah yang orang Lai muslim datangi semua tadi, di sini kan. rumahnya muslim bukan? Hah? Iya muslim leh. Oke, kembalikan uangnya, Le. Pulang lagi Iya kembalikan muslim di sini uangnya. rata-rata muslim, gak ada orang Kristen di sini. Iya, kembalikan uangnya. Jumpain ibu tadi, kembalikan uangnya. Apa, Sampaikan Le? sama dia, ini cuman jumpai ibu tadi, kembalikan uangnya. Bilang sama ibu tadi, ini cuman sosial eksperimen. Ya, nanti takutnya gini lah, ketemu nanti lah di jalan sama dia, dipikirnya betul-betul pengemis kau. Pulangkan aja uangnya, balik lagi ke tempat dia. Ini cuma sosial eksperimen ini Bu, bilang. Takutnya nanti kalau kau terima uangnya nggak kau pulangkan, besok-besok jumpanya di jalan kau, dipikirnya kau pengemis. Padahal kita kan cuma eksperimen kan, sosial eksperimen kan. Iya kan? Jangan nanti dipikir ibu itu lah bener-bener pengemis. Ah, balik lagi ke rumah ibu, makan aja. Masya Allah. Tunggu, baru balik kamera. Iya, kembalikan. Berarti keras dia. Nggak mau lagi dia nerima. Kelas Dewi nggak mau lagi nerima Dewi. Mau balik ke rumahnya aku udah pegang aja katanya. Enggak apa-apa. Coba dulu lah. Penting dia tahu lah itu loh sosial eksperimen, lah bukan pengemis. Gitu loh. Saya nggak mau lah nanti dipikir dia pula kalau pengemis lah. Salah aku di situ nanti, dosa aku jadinya. Bu, nggak bercanda dong. Entah apa bilang lah. Balikkan uangnya. Ibu. Jangan, nggak boleh kita tanya gitu teman-teman. Takutnya tersinggung. Kalau ditanya muslim bukan, nggak boleh gitu tersinggung nanti. Ini tadi hanya barangnya tes mental saya doang. Enggak apa-apa, aku bilang sengaja tadi untuk adik aja. Ini bukan nilainya, ini tes mental itu tadi. Berani nggak kau katakan? Oh ya udah. Kasih ya, Bu. Ya, Bu. Aku mau ngomong dulu sama ibunya, ya, Bu. Bu, halo. Kak, aku mau ngomong dulu sama ibunya. Iya. Ya. Halo, assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Masya Allah. Tadi kita cuma sosial eksperimen, kakak, ya. Nah, Mana Pak? kenapa? Kalau boleh tahu, kakak kenapa mau kasih sama abang itu tadi? Maksudnya orang ini hanya mengetes mental, kau berani nggak kau gitu minta gini katanya. Nah, Nggak mau ibu itu dibalikkan, Bang. hah? Kok Len? Nggak mau dibalikkan? Ikhlas katanya le, ikhlas. Oh, ikhlas. Iya, ikhlas Masya dia. Allah. Masya Allah. Oh, orang ibu jamaah di masjid sebelah ya? Iya. Iya. Oh, ya makasih banyak ya, syukran jazakallah khair. Ya, semoga Allah balas kebaikan ibu, kelembutan hati ibu. Masya Allah, kita yang ada di sini terharu
melihat sosial eksperimen ini tadi, karena sebelum menemui ibu, tadi si abang ini kita bikin sosial eksperimen mendatangi pendeta di masjid. Pendeta di masjid, ya, sosial eksperimennya si abang pura-pura lapar, pengen dapat beras, tapi jangankan dikasih, bahkan dia langsung ditinggalkan oleh pendeta di gereja. Pendetanya langsung buang badan ke belakang, sehingga si abang ini tadi kecewa dia. Sikap pendetanya begitu sama dia, langsung ditinggalkan, dia masuk pendetanya. Jadi saya bilang supaya adil, coba yang muslim, saya bilang. Ya tapi alhamdulillah dengan satu aja saudari muslim kita, ibu atau si kakak menunjukkan kebaikannya, kasihnya kepada sesama manusia. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Ibu ya, bunda ya. Makasih banyak bunda ya, sehat-sehat bunda dan keluarga ya. Oke deh, udah ya. Assalamualaikum. Ini pun ada urusan juga, ada urusan mau Ya, masak, siap, beres-beres, nyuci katanya. Iya. Makasih banyak Bu ya. Ya, makasih ya Bu sekali lagi Bu. Bye bye, sampai jumpa. Fix kan, teman-teman kan? Fix. Kita bisa memahami di mana letak kasih yang sebenarnya. Oke. Le. Ya, Le. Oke. Tadi kan kesepakatannya, janjiku tadi kan, kalau ada poin 5.000, ya, aku kasih di atas 205, di atas 150.000. Tapi poin kita tadi kan 3.000 pun nggak nyampe. Ini ku TF 150.000 Le ya. Iya, Le, makasih Le. Sehat selalu, rantai Nomor rezeki yang murah. tadi ya. Ini hanya hiburan nih, guys ya. Iya, nomor tadi Le. Bang Faruk salah ngomong kayak mana nih? Yang mana tadi saya salah ngomong teman-teman? Yang mana tadi saya ngomong? Ini guys nomor dono ya. 0838 2907 Oh, tadi masjid. 7364. Oh iya, maksud saya pendeta di gereja ya. Salah tadi aku ngomong. Salah ngomong aku tadi ya. Pendeta di gereja. Udah balik lah Le, ke tempat tadi Le. 08. Rumah Le tadi. 0838 guys, 0838 2907 7364. Rekam teman-teman ya. Balik dulu ke sana biar bisa ngomong lagi kita. Iya betul ini yang di tapping ke apa ini? Ini yang di tapping ke apa? Good yang di tapping ke good ini. Iya Kak, iya, yang ini guys. Kembali ke Kak Demi good, Demi ya, apanya Demi-nya. Iya Kak, itu betul. nanti aja tunggu sampai ke tempat lain. Nanti jatuh kalian. Iya Le, siap tunggu ya kawan-kawan ya. Nanti aja Ini hanya hiburan guys ya. Ambil positifnya aja ya kawan-kawan ya. Tapping tanya-tanyanya nanti aja dulu. Tunggu Lai ini sama istrinya sampai ke rumah. Dia bawa anak kecil itu. Tadi kalau aku tahu dia bawa anak kecil, gak aku izinkan itu. Takutnya kayak gitu nanti kan naik sepeda motor kan jadi payah istrinya kan. Kenapa dia nanti. Borneo Dakwah, iya betul, itu nomornya betul, yang Borneo Dakwah itu nggak bisa disematkan guys nomornya guys. Kayak gitu nggak bisa, kena ban akunku kalau kesematkan komentar kalian. Sabar ya kawan-kawan ya. Ya tunggu sampai dulu lah ya, baru nanti kasih nomor donomu. Aku baca di sini nanti nomor donomu. Aku baca di sini aja nomor donomu. Karena ada ku catat ini. Iya, siap lah ya. Oke teman-teman, yang mau tahu nomor dono dia ya, saya bacakan di sini ya, nomor dononya ya. Ya. Ah, ini Bang apa ini benar. Bang Borneo Dakwah ini benar. Dono ya, Dono. Nanti sampai rumah, nanti kita minta sama dia, cek berapa masuk. Cek, kita suruh nanti dia cek ya, udah berapa masuk, bentar ya. Bentar teman-teman ya.
Dominix, iya Bang Dominix, iya betul Bang Dominix. Iya Bang Dominix itu juga betul. Yang di taping Bang Dominix itu pun betul juga guys. Nggak bisa di screenshot guys, nggak bisa disematkan. Lai. Nah, cek ya. Bro, gawat juga nih. Cek, 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 cek. Cek, cek, cek. Oh iya. Lek Bang Faruk, iya lek ngelek dewe. Udah kutip Bang, medical. Sigaret. Sini. Oke, Lai. Ada suaraku. Habis paketku memang. Ada suaraku. Suaraku Ada, ada. Le, ada. Dengar suaraku. Le? Ada. Oke, coba cek donomu sudah berapa masuk, Lai? Cek donomu. Cek, udah berapa masuk, Lai? Cek. Cek dulu di donomu sudah berapa masuk, Lai? Tunggu Le, sabar. 251. 200 51. di luar yang 100 tadi kan? Yang sama udah pokoknya udah tergabung semua ini 251. Kok 251? Udah sama yang 100 di awal tadi. Iya. Apa kau geris ya? Kontol. Ngapain kau sini kau taping kau binatang? Ini guys ya, aku nggak mau bohong-bohong juga aku ketua. Nah. Semua teman-teman tengok ya. Itu ya guys ya, udah kalian tengok kan? Aku nggak ada bohong-bohong. Coba cek lagi. Ini baru masuk ya dari live tadi, 150 tadi baru masuk. Ah, itu baru masuk. Ngelek aku tadi, Lai, ngelek. Iya, ngelek tadi. Ini karena gini ya. Karena gini, M-Bankingku itu HP-nya di sini juga. Karena ngelek tadi transaksinya belum selesai. Lentek dulu si Grace ini tapingannya. Level 36 tapingan kayak gini. Coba cek lagi, Lai, udah masuk kan? Kayak mana kau Grace ya tapinganmu kayak gitu. Level 36 bikin malu aja kau. Iya, maunya tanya sama si Grace-nya. Si Grace itu saudaramu seiman enggak gitu loh. Kalau dia seorang Kristen kan harus bisa menunjukkan ajaran kasihnya. Nggak ada kurasa iman ini, nggak ada kurasa agamanya ini. Coba cek lagi, Lai, betul masuk nggak? Coba cek dulu. Soalnya aku pakai Udah HP masuk, ya? ini juga dia. Udah Le, masuk 150, udah masuk. Berarti semua berapa? Sabar ya, aku tengok 400 lagi ya. ya? Ya, 401.
Hmm. Berarti dari challenge pertama tadi sama ini yang kedua 150, Bang Faruk tadi kasih di 100.000, 250.000 dari saudara muslim, muslim yang lainnya ada yang ngasih 150.000. Makanya totalnya 401.000. 401.000 ya. Iya, iya. Jadi gini lah ya. Kenapa kita bikin challenge kayak gitu? Di Komalku ini kan sering kali nih teman-teman Kristen ini koar-koar. Mereka itu bahwasanya Kristen itu tuh ajaran kasih. Gitu loh. Bahkan lah ya, kalau kau baca di dalam Matius 5, dalam Matius 5 nomor 42 ini dikatakan di dalam Bible lah ya. Matius 5. Nih. Pendeta sendiri nggak mengamalkan ini. Pendeta loh yang lo kau jumpai tadi lah ya. Ini kekecewaan kita gitu loh. Nih. Padahal kita nggak minta kan nilainya entah berapa. Nih. Karena dalam Matius 5:42 dalam Bible dikatakan, berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Oke? Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Masa sekelas pendeta nggak tahu ayat ini? Sementara dalam Bible dikatakan berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Pendeta lo yang kau datangi tadi, jangankan memberi, menunjukkan lemah lembutnya, ramah tamahnya samamu nggak ada. Langsung dibelakanginya kau, langsung pergi dia, tinggalkannya kau coba. Itu yang mau kita apain, tapi kan supaya adil. Jangan hanya dari pihak Kristennya, dari pihak Muslimnya datangi. Makanya aku bilang tadi ke masjid nggak bisa, karena di jam segini tuh nggak ada orang di masjid. Terus yang lain temuin itu tuh marbot. Jadi marbot itulah petugas kebersihan masjid. Paling mereka tuh dibayar 200, 300. Saya sendiri punya marbot ya. Saya punya marbot di TPA-nya Bang Faruk. Itu sebulan kita kasih 400.000. Gitu loh. Karena memang dia orang yang tidak mampu. Gitu, biar ada penghasilannya, dia jadi marbot. Kita kasih 400.000 sebulan gitu loh. Makanya tadi coba datangi rumah saudara muslim. Ternyata didatangi Lai ini rumah saudara muslim, kan gitu. Tanpa bahkan Lai ini tengok tadi pelayanannya teman-teman. Lai ini dikasih duduk dulu loh. Di rumah saudara muslim itu. Ya kan Lai dikasih kursi kan? Dikasih kursi duduk dulu. Terus dia pergi ke dalam, dia bilang, kami belum masak lah. Tapi inilah yang aku bisa aku kasih samamu. Diberikan uang sebesar 20.000 rupiah. Jadi dari sini teman-teman ya, dari sini kita bisa menunjukkan bukan hanya di dalam dialektika, bukan hanya di dalam perdiskusian, bahkan di perdebatan, gitu loh. Yang mana sebenarnya yang mengamalkan, yang menjalankan, menunjukkan ajaran kasih tadi, gitu loh. Dari eksperimen kita tadi, dari kedua tempat tadi, masjid, gereja dan masjid, kan gitu, gereja dan masjid. Nah, masjid lah, lingkungan masjid lah yang memberikan lah ini pertolongan dengan dia diberikan 20.000 rupiah. 20.000 tadi lah ya? 20 apa 50? Ya 20. 20.000. Nah, sekarang aku tanya sama Lai, bagaimana tadi perasaanmu Lai ketika berhadapan dengan saudara-saudara muslim? Nyaman gitu, nyaman. Mana yang lebih care sikapnya? Lebih santun sikapnya, lebih menunjukkan kasih sayangnya tadi. Antara dua tempat tadi, gereja atau dari tempat masjid tadi? Di masjid tadi lah kalian tengok sendiri juga, dan kalian pun tahu pasti jawabannya. Bahkan tadi aku lihat sekilas ya wajah pendetanya, nggak ada senyumannya nengok kau lo Lai. Betul nggak aku Lai? Udah gini tadi aku gini. Oke Lai, di mana tinggal Lai? Mana tahu dekat kita biar bisa ngopi-ngopi bareng kita. Aku di daerah 12,5 Binjai. Oh, daerah Binjai. Ya udah, Lai itu udah aku fallback, udah aku follow. Nanti kalau Bang Faruk ke Medan, kita ketemu lah ngopi-ngopi kita lah ya.
Boleh, boleh, boleh. Iya, insya Allah mungkin di awal bulan 7 nanti, Bang Faruk itu ada jadwal ke Medan. Ada pertemuan ke Medan, kita ngopi-ngopi. Oke, titip ya itu lah ya, titip salam ya buat keluarga ya, buat keluarga di rumah. Ya, sukses selalu lah lah ya. Mudah-mudahan banyak giftnya, banyak rezekinya di TikTok ini lah ya. Oke guys ya, kawan-kawan semua ya. Oke. Hinan hiburan aja guys Makasih ya. ya. Ya, teman-teman. Ya, ya, ya. Siap semua yang sudah support-support ketua ya. Oke guys, izin pamit ya ketua ya. Keren ya. Keren nggak teman-teman? Keren nggak challenge kita? Keren. Ngelek ya? Ngelek Afi ya? Ngelek Afi ya? Cek, cek, cek. Aman ya, aman. Keren. Kita umat muslim, gitu loh. Hidup di atas bumi ini bukan cuan tujuan kita, Bang. Bukan cuan tujuan kita. Jadi jangan teman-teman Oten ini mikir ya, ketika apologet Islam itu live, cari uang aja, cari uang. Enggak. Tak jarang bahkan kita berbagi loh. Uang itu kita bagi-bagikan loh. Dan kita berbagi itu kita tidak lihat apa agamanya. Kita nggak lihat apa agamanya. Yang menjadi tolak ukur ketika umat muslim itu berbagi, ya, atau membantu seseorang, apakah dia menghujat Islam? Apakah dia memerangi Islam? Apakah dia membenci Islam? Kalau dia termasuk golongan seperti itu, nggak akan dapat pertolongan dari umat muslim. Karena nggak boleh. Nggak boleh kami berkasih sayang kepada orang-orang yang menghujat Islam, mencaci Islam, menghina Islam, mengolok-olok Islam. Nggak boleh. Apalagi Nabi kami yang diolok-olok. Nggak boleh kami berbuat baik kepada orang seperti itu. Karena perbuatan dia sudah memerangi Islam. Tapi kalaupun lisannya kotor, macam Melayu itu tadi, tolpe, jangnam, nggak masalah. Kami masih bisa berbuat baik kepada mereka. Dia zalim terhadap dirinya sendiri, paling itu ngomong kotor, nggak masalah sama kami. Gitu loh. Semoga Allah lembutkan hati dia sehingga dia tidak lagi berkata seperti itu, bersikap seperti itu. Walaupun kasar mulut dia ya, ngomongnya kotor aja ngomong dia, masih baik kami sama dia. Jangankan gitu, kepada pencuri, kepada penipu, kepada pembuat tindakan kriminal pun kami masih bisa baik ke mereka. Baik, makanya di dalam Al-Quran dikatakan, di dalam Al-Quran itu dikatakan, jika mereka orang kafir meminta perlindungan kepadamu, berikanlah mereka perlindungan, hantarkanlah dia ke tempat yang aman atau ke tempat tujuan dia. Gitu loh. Selama dia tidak memerangi Islam. Tapi kalau kau sudah memerangi Islam dengan sikapmu yang menghujat Nabi Muhammad SAW, gitu loh. Kau menghujat Islam, kau menghujat Allah, kau mengolok-olok syariat Islam, mengolok-olok nabinya dan juga Al-Quran kau pelintir, kami nggak bisa berbuat lagi baik lagi samamu. Udah bisa kami perangin kau. Karena kau peperangi Islam. Begitu. Gitu loh. Bisa berbuat baik kita. Dan kita sudah dapatkan ya eksperimen hari ini teman-teman ya. Bagaimana luar biasanya Islam itu tadi. Bagaimana luar biasanya Islam tadi menunjukkan ajaran kasih. Di gereja bang. Bayangkan bang. Ada kena pelanggaran kita ini. Kena PL kita. Di gereja loh bang. Bayangkan. Pendetanya sudah siap dengan toganya. Sudah siap dengan pakaian dinasnya. Dikucilkannya umatnya sendiri dengan jangankan memberikan pertolongan. Menunjukkan kasih kepada umatnya pun tidak ada dia. Bang. Masa pendetanya kalah masih Faruk yang satpam? Iya kan? Tapi Faruk satpam. Faruk yang satpam aja siap keluarkan uang 250.000 loh. Si Faruk yang satpam, yang miskin, yang cari makan di TikTok katanya. Siap kita keluarkan uang 250.000. Ya kan? Paling kita doakan teman-teman, semoga beliau itu dapat hidayah ya. Dan mendapatkan pembelajaran dari keadaan itu tadi, dari kondisi itu tadi. Dan begitu juga dengan istrinya. Ya, dengan anaknya. Dan kenapa? Dari narasi dia tadi, dari wajah dia tadi bisa kita lihat teman-teman ya. Begitu besarnya kekecewaan dia terhadap Kristen itu sendiri. Terkhusus pendeta itu sendiri. Kecewa betul dia. Tadi wajah dia itu pulang dari gereja itu udah mau nangis ya sebenarnya. Wajah dia tadi dari gereja itu tadi sampai gini-gini dia.
Udah berbeda dia. Makanya aku gak berani ngajak lebih dalam lagi, takutnya nanti ngamuk dia kan. Ngamuk dia, karena dia orangnya modalnya kayaknya ngomong sembarangan itu. Dimaki-makinya pula nanti pendeta kan. Dia malu dia. Malu dia tadi. Masa baru 5.000 perak pun gak dikasih gitu. Begitu loh teman-teman ya. Oke, ada yang minta naik? Coba. Ada Gomara. Kita naikkan dulu ya. Iya, malu dia tadi. Kenapa Bang Faruk melakukan ini tadi teman-teman? Ini syiar. Gitu loh. Dalam syiar ini kita siap korbankan uang kan? Meskipun ya mungkin dalam pandangan teman-teman tidak banyak ya. Sikitnya 250.000. Gitu loh. Ini syiar. Syiar itu tidak hanya melalui lisan, syiar itu juga kita bisa tunjukkan melalui perbuatan. Ini syiar. Islam yang kau katakan mengajarkan kekerasan, Islam yang kau katakan teroris, Islam yang kau katakan memerangin orang, Islam yang kau katakan dengan persangkaan yang buruk, lihat umatnya. Ketika kau datang ke rumahnya mengatakan lapar, ada dibawa pedang sama kau, ada kau diperanginya, ada kau dibunuhnya, ada kau dimakinya, ada kau dicacinya. Enggak. Karena itu bukan ajaran Islam kayak gitu. Konteks kekerasan di dalam Al-Quran itu di dalam ranah perang, bukan dalam bersosialisasi. Kalau dalam bersosialisasi, tak akan kau dapatkan kelembutan hati, tak akan kau dapatkan kemurahan hati, tidak akan kau dapatkan sikap kedermawanan di luar daripada Islam. Itu yang mau saya tunjukkan tadi, teman-teman. Itu yang mau saya tunjukkan tadi. Tadi harapan Bang Faruk sebenarnya, tapi itulah rezeki dia kan. Poin kita bisa 3.000, bisa 5.000, sehingga tadi saya harapannya dia bisa dapat 1 juta rupiah. 1,5 juta rupiah gitu loh. Tadi saya harap begitu. Di atas 1 juta dia bisa dapatnya gitu loh. Saya mau nengok gimana reaksi dia. Tiba-tiba kan teng-tereng. Lai, tadi kan aku janji sampai Limpul. Ini ternyata ada hadiah nilai dari saudara muslim. 1.200.000 ini semua terkumpul. Bagaimana reaksi dia? Ya cuman teman-teman, batas kemampuan Bang Faruk cuma di 250.000 rupiah. Begitu loh. Makanya tadi kiriman di 150.000 terakhir itu agak lambat. Karena apa? Mungkin pihak M-Banking itu ngecek saldonya dulu. Apa ini? Jangan kau kirim cepet Limpul, saldo kau 140.000 katanya. Aduh. Iya, Islam nggak perlu dengan semboyan yang muluk-muluk. Luar biasa Islam itu, Bang. Lembut-lembut hati orang Islam ini. Asalkan jangan agamanya diperangi, lembut-lembut hatinya. Aku udah nengok tuh di lapangan. Makanya banyak orang pengemis di jalanan itu menggunakan atribut Islam supaya dia mendapatkan perhatian dari orang Islam. Itu pengemis yang nggak punya ilmu. Sebenarnya dia nggak harus berpenampilan seperti Islam, gitu loh. Kalau dia bukan Islam nggak harus, karena Islam itu menolong bukan hanya umat Islam saja, bukan. Semua manusia, jangankan kepada manusia, pada hewan pun kami menolong kok. Maka dalam surah Al-Anbiya 107, Nabi Muhammad SAW itu diutus sebagai rahmat. Rahmat atas semesta alam, kebaikan atas semesta alam, kebahagiaan atas semesta alam, kesejahteraan atas semesta alam. Gitu loh. Keselamatan atas semesta alam. Gitu loh. Dan lihat Oten, gak ada yang taping Oten. Di sini nggak ada yang taping Oten. Gini Oten, aduh. Ngomong apa lagi aku? Aduh. Aku mau menghujat Islam dengan framingan ini ternyata gereja yang kayak gitu. Aduh. Oke, kita coba naikkan ya yang lain ya. Yang lain kita naikkan ya. Iya, nggak bisa berkata-kata Otennya, Bang. Kita naikkan dulu. Ini dia banyak minta naik ini. Oke, Harry.
Harry, Arsa, Oily, tidak ada manusia yang miskin ketika dia berbagi, nggak ada itu Pak. Nggak ada, percaya. Karena konsep di dalam Islam, kau punya dua, kau kasih satu sama orang, punyamu bukan satu, bukan. Itu matematikanya orang kafir. Di Islam, kau punya dua, kasih orang satu, punyamu bisa jadi 3, bisa jadi 4, bisa jadi 5, bahkan bisa jadi 1000. Makanya saya bilang, umat Islam itu nggak ada yang berupaya cari jumlah, nggak ada dari setiap muamalahnya, dari setiap perdagangannya, nggak ada mencari jumlah. Apa yang kita cari di atas bumi ini? Ridho dari Allah. Ridho, semoga kita mendapatkan ridho dari Allah dari perkataan kita. Kita dapat ridho dari Allah dari penglihatan kita. Kita dapat ridho dari Allah dari perbuatan kita. Di mana bahagian dari perbuatan itu adalah sedekah. Kita dapat ridho dari Allah di setiap sedekah kita. Umat Islam itu bukan bahagian dari orang-orang yang menghitung-hitung harta, menumpuk-numpuk harta. Karena di dalam Al-Quran dalam surah Takasur ya, Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Iya. Karena dengan berbagi justru kita menjadi orang kaya yang sebenarnya gitu loh. Makanya ditempatkan dia teman-teman. Ditempatkan di mana pada dilihat posisinya, keadaannya, kondisinya, kapan uang itu bisa digunakan untuk dakwah. Begitu Bang. Saya gitu Bang. Kapan uang ini bisa digunakan, masuk uang ini dalam ranah dakwah. Kapan? Oh ini momen yang pas ya, kayak gitu tadi lah. Ini momen yang pas ini, di mana harta itu masuk dalam ranah dakwah. Masuk dia. Berkah jadinya. Gitu loh. Insya Allah berkah dan kita mendapatkan edukasi dari apa yang kita perlihatkan kan. Oke, kita naikkan dulu ya. Banyak kali minta naik ini. Entah masih ada atau nggak ada lagi orangnya ini. Kek. Iya, Keke Hero. Assalamualaikum, Gigi maaf Bang, Hero. Muslim. Waalaikumsalam. Ya, ada mau sampaikan Bang Gigi? Ya, Oke, kita naikkan lagi yang lainnya teman-teman ya. Ini insya Allah nanti saya upload nih ya. Di YouTube nanti saya upload nih. Saya rekam nanti. Saya upload di YouTube nanti. Spill fotonya. Foto apa itu Bang? Iya, Ai. Oke, hamba Allah. Apa ini? Hanya halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Bang Waro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau sampaikan, Bang Hanya? Spill ototnya lupa. Ya, ini sedikit aja Bang. Ya, gimana Bang? Kalau bisa Bang, ini ada sedikit mau saya sampaikan. Kalau bisa itu yang di Bible orang tuh istilah dari kita tuh kalau bisa dihilangkan Bang. Ya itulah yang kita perjuangkan abangku. Tapi alhamdulillah tak sedikit dari teman-teman cuma itu aja sih yang mau saya sampaikan. Kalau bisa istilah-istilah itu dihilangkan lah, seperti Alkitab apalagi tuh, macam banyak lah tuh istilah-istilah itu. Siap Bang, siap. Ada lagi Bang? Sudah Bang, ya kalau begitu saya turun Bang Faruk ya. Ya semoga Bang Faruk sehat selalu ya. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bukan saja, tadi saya tap-tap. Siap Bunda, siap. Astagfirullah. Siap. Ada lagi? Aku mau rungkat nih Sal. Ini kena PL dia. Mungkin seminggu ini kita nggak live lagi pakai akun ini. Tadi kegiatan dia tadi kita udah kena kedua PL nih teman-teman. PL pertama berisi tema yang dapat membuat sebagian penonton merasa tidak nyaman.
PL yang kedua apa ini? Pembatasan. Oke, kita rungkat dulu teman-teman ya. Kita rungkat dulu, nanti insya Allah kita live dengan akun yang lain teman-teman ya. Jika ada salah kata, Bang Faru mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun ya. Kita sempurnakan dengan doa tafarul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan pernah lelah menebar kebaikan. Karena apa? Karena di dalam Al-Qur'an, teman-teman, kita diperintahkan oleh Allah, bahagiakanlah hati orang-orang beriman. Tak bisa kita bahagiakan hati orang-orang beriman dengan harta kita, bahagiakan hati orang-orang beriman dengan lisan kita. Tak bisa kita bahagiakan hati orang-orang beriman dengan lisan kita, kunci lisan kita, bahagiakan hati orang-orang beriman dengan tubuh kita. Tapi sebelum kita membahagiakan hati ya orang-orang beriman atau hati muslim yang di sekitar kita, bahagiakan dulu hati muslim di sekitar kita. Siapa di sekitar kita itu? Istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, dan keluarga kita. Baru kebahagiaan itu kita bagikan kepada orang-orang sekitar kita. Jangan kita berupaya terlihat baik di luar, sementara kita tidak berupaya menunjukkan kebaikan kepada istri kita. Jangan kita berupaya royal kepada orang di luar, sementara kita sendiri pelit dedengkot kepada istri kita. Ya, begitu teman-teman ya. Kembali lagi, jika ada salah kata Bang Faru mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Kita sempurnakan dengan doa tafarul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, syukran barakallahu fikum buat Pak Mamar, buat siapa lagi nih? Buat Bang Barbosa Store dan buat yang lainnya. Syukron jazakallah khair juga buat teman tadi ya, yang dalam bentuk rohani yang menebarkan singa, paus, TU tadi teman-teman. Karena paus, singa, TU-nya tadi masih dalam bentuk rohani, jadi tak sedikit dari teman-teman yang tidak melihat apa gift itu tadi terbang. Rohani yang dimaksud itu adalah masih di dalam doa, dalam bentuk doa dari teman-teman muslim lainnya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman ya. Insya Allah nanti habis duhur, kalau ada waktu dan juga kesehatan dan kesempatan, kita akan live lagi dengan akun yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.